Bab 1282. Pegunungan Qingtian, Keluarga Ni. Suara pedang muncul di lapangan tanpa peringatan, kemudian cahaya pedang setipis rambut melintas di lapangan. "Wira, hati-hati!" Penatua Yuan meraung, dan aura menakutkan melonjak keluar dari tubuhnya secara instan. Setelah aura ini muncul, ruang dengan radius ribuan meter menjadi gelisah. Pada saat ini, ruang tampaknya mendidih. Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam muncul di depan yang lebih tua, kemudian menamparkan yang lebih tua dengan telapak tangan. "Pergi!" Penatua Yuan itu memutar pergelangan tangannya, kemudian menamparkan telapak tangannya, seolah-olah dunia bergetar, dan pria berjubah hitam di kejauhan itu langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Pupet. Pada saat pria berjubah hitam itu ditolak, ekspresi pria tua itu berubah secara drastis. Dia berbalik untuk melihat Wira Yuan di sampingnya. "Ah!" Jeritan terdengar tiba-tiba di lapangan. Di bawah mata para tetua yang ketakutan, sebuah pedang ditikam di antara alis Wira Yuan. Pada saat yang sama, dua belati dimasukkan ke bagian belakang leher dan tenggorokan Wira Yuan. Tidak. Mata sesepuh itu terbelah, dia melipat tangannya, kemudian menghadapi warrior yang dengan telapak tangan di udara. Boom! Ketika telapak tangan keluar, ruang di sekitar warrior yang dan yang lainnya di kejauhan tiba-tiba runtuh. Kekuatan misterius yang kuat dikombinasikan dengan kekuatan celah ruang hampa hendak menghancurkan warrior yang 3 kali. Pada saat ini, cahaya ungu melintas di lapangan, dan ruang runtuh yang diguncang oleh lelaki tua itu langsung pulih. Meskipun ruang telah dipulihkan, kekuatan menakutkan yang dilepaskan oleh lelaki tua itu tidak hilang. Kekuatan itu langsung mengguncang warrior yang dan mereka bertiga ribuan kaki jauhnya. Akhirnya, mereka bertiga bergabung untuk melepaskan kekuatan itu untuk menghancurkan. Namun, ada darah di sudut mulut warrior yang. Mereka bertiga terlihat sangat serius, tidak menyangka bahwa kekuatan sesepuh Yuan begitu menakutkan, termasuk warrior yang. Meskipun dia tahu bahwa kekuatan sesepuh itu sangat kuat, dia tidak menyangka itu akan begitu kuat. Kekuatan orang tua ini tidak lebih lemah dari kelabang di Pulau Dewa Pedang. Kekuatan yang menakutkan dari orang tua itu membuat warrior yang sedikit beruntung keputusan sebelumnya tidak salah. Sebelumnya, dia awalnya ingin mengepung lelaki tua itu terlebih dahulu, tetapi sekarang tampaknya mereka bertiga bergabung dan menyerang, dan tidak akan dapat membunuh lelaki tua itu dengan satu pukulan. Dan begitu mereka tidak bisa membunuh yang lebih tua untuk pertama kalinya, lalu ketika yang lebih tua bergabung dengan Wira Yuan, apalagi yang lebih tua, mereka bahkan tidak bisa membunuh Wira Yuan. "Oke, warrior yang." Di kejauhan, lelaki tua itu berkata dengan kejam, "Pertama, kamu menyerang keluarga Yuan dan meminta kita semua untuk datang ke keluarga Yuan, tetapi ketika kita semua datang, kamu membiarkan orang menyelinap menyerang keluarga lain. Setelah itu, kamu datang untuk membunuh karabin lain lagi, rencana yang luar biasa. Orang-orang di dunia mengatakan bahwa kamu, warrior yang pemberani, berkemauan sendiri, dan idiot. Ya, jika kamu adalah idiot, maka kita bahkan lebih buruk dari bodoh." Warrior yang memandang yang lebih tua sebentar, lalu berkata, "Bunuh." Suara itu jatuh, dan Lai Laksui dan Ken Ziqian, yang berada di sampingnya, menghilang di tempatnya. Pada saat kedua wanita itu menghilang, pedang darah muncul di tangan warrior yang. Pada saat yang sama, segel dewa pedang juga muncul di dahi warrior yang. Pedang darah bergetar hebat dan warrior yang menghilang langsung di tempatnya.
Cahaya pedang berwarna darah setipis rambut halus melintas di lapangan. Kemanapun ia lewat, ruang itu terkoyak. Energi pedang yang ganas membuat banyak orang di kota Tianyuan tidak berani melihat secara langsung. Dengan macan tutul ungu di sana, para tetua tidak bisa meminta bantuan sama sekali. Jika demikian, mengapa tidak membunuh mereka? Walaupun kekuatan lelaki tua di hadapannya menakutkan, tetapi sekarang, dia memiliki 2 pendekar ketiadaan di sisinya, dan sebuah pupet pendekar pendekatan, itu setara dengan 4 pendekar ketiadaan. Apakah masih perlu kabur? Jika penatua ini terbunuh, keluarga bangsawan itu akan kehilangan kepala dalam waktu singkat, dan pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan keluarga bangsawan ini satu persatu. Melihat tembakan warrior yang, mata lelaki tua itu sedikit menyipit. Meskipun matanya suram, masih ada jejak kesungguhan. Jelas, kepalanya masih terjaga saat ini. Pada saat seperti ini, siapapun yang membenci warrior yang pasti akan terjepit di pintu. Pria tua itu melihat sekeliling. Tak perlu dikatakan lagi, kedua pembunuh itu bersembunyi di sekitar. Setelah beberapa saat merenung, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggerakkan tangannya. Ruang di sekitarnya terdistorsi, tetapi segera, ruang-ruang itu kembali normal dalam sekejap. Orang tua itu terkejut, jelas gadis kecil berbaju ungu yang menembak. Ruang kembali normal, yang membuat ide asli lelaki tua itu menggunakan distorsi ruang untuk menghentikan 2 gadis Kenzi kian gagal. Pada saat ini, pedang warrior yang telah datang kepadanya. Pada saat yang sama, jiwa pedang yang menakutkan langsung menekannya, dan ketika jiwa pedang muncul, momentum 2 pendekar pedang juga muncul di lapangan secara bersamaan. 3 kekuatan menekan sesepuh, yang membuat seluruh tubuh tetua bergetar hebat. Pada saat ini, pedang warrior yang telah menyentuh alisnya, tetapi dia hendak menembus alis sesepuh. Pada saat itu, kepala lelaki tua itu tiba-tiba miring, langsung menghindari pedang, dan pada saat yang sama, teriakan marah tiba-tiba terdengar di lapangan, telapak Juetian. Boom! Suara itu jatuh dan momentum yang menakutkan tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh tetua, kemudian, telapak tangan menyebar dalam lingkaran. Bum bum bum. Di sekitar penatua, ada 3 suara teredam, Kenzi Qian dan Lilac Sui, yang tersembunyi di ruang angkasa dan tidak punya waktu untuk bergerak, langsung terguncang. Warrior yang juga terguncang mundur beberapa puluh kaki, tetapi berikutnya, warrior yang berubah menjadi sinar darah dan menebas ke arah penatua. Penatua sedikit menyipitkan matanya, mengulurkan tangannya, dan batang besi perak muncul di tangannya. Dia memegang batang besi di tangannya dan mengejutkan warrior yang. Tepat ketika tongkat panjang itu akan bersentuhan dengan pedang warrior yang tiba-tiba sedikit membelok dan menusuk tepi atas batang besi. Tiba-tiba, batang besi itu bergetar hebat yang langsung mengguncang seluruh lengan sesepuh hingga menjadi mati rasa dan hampir melepaskannya. Satu pedang menghancurkan semua metode. Orang tua itu terkejut dan hendak menembak, tetapi pada saat ini, pedang warrior yang dibelokkan lagi, datang ke bagian bawah tongkat panjang, kemudian mengambilnya secara diagonal. Tang! Ditemani oleh suara yang nyaring, batang besi di tangan lelaki tua itu keluar dari tangan lelaki tua itu dan terlempar ke langit. Orang tua itu ngeri, tetapi pada saat ini, warrior yang telah menikam dadanya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada titik ini, dia tidak bisa lagi mengelak, karena terlalu dekat, kecepatan warrior yang terlalu cepat. Wajah lelaki tua itu tetap tidak berubah. Tangan kanannya menekuk jari-jarinya,
telapak tangannya berubah menjadi cakar, kemudian dia meraih pedang warrior yang secara langsung. Pada saat ini, pedang warrior yang tiba-tiba berhenti dan pada saat cakar hendak menangkap pedang warrior yang tiba-tiba bergerak. Pedang itu menusuk secara diagonal, tepat di jari kelingking Penatua. Wajah lelaki tua itu sangat berubah dan dia akan berhenti, tetapi sudah terlambat. Pedang warrior yang dengan mudah melewati jari kelingking, lalu dengan cepat melewati telapak tangan yang lebih tua, dan dengan lembut mengambilnya. Tas. Setengah telapak tangan tetua langsung berdarah dan membuangnya. Pada saat ini, belati muncul di bagian belakang leher sesepuh tanpa peringatan, dan pada saat belati pertama menembus bagian belakang leher sesepuh, tangan kiri tetua tiba-tiba berubah menjadi telapak tangan dan ditekan ke bawah. Boom! Ruang di sekitar membengkak dalam sekejap, belati di bagian belakang lehernya terpental keluar. Pada saat belati baru saja dipantulkan, cahaya ungu melintas di lapangan, kemudian belati di sekitar Penatua tiba-tiba kembali normal. Merasakan pemandangan ini, wajah lelaki tua itu menjadi sangat muram, karena banyak kesaktiannya tidak bisa digunakan, terutama yang ada di luar angkasa, pada dasarnya tidak berguna. Dan melawan kedua pembunuh itu, dia sama sekali tidak bisa menemukan satu sama lain tanpa menggunakan ilmu gaib. Pasif. Sangat pasif. Pada saat belati diguncang ke belakang, pedang warrior yang muncul di depan yang lebih tua lagi. Melihat warrior yang di depannya, yang lebih tua tampak sedikit jelek. Jika itu 1 lawan 1, dia secara alami bisa, dia tidak takut. Tetapi sekarang, saat menghadapi warrior yang, dia harus waspada terhadap 2 pembunuh yang bersembunyi di kegelapan. Dalam hal ini, dia tidak berani menghadapi warrior yang dengan seluruh kekuatannya, tetapi jika dia tidak menghadapi warrior yang dengan seluruh kekuatannya, itu karena dia memiliki energi cadangan sebelumnya, jadi setengah dari telapak tangannya hilang. Harus mundur. Dalam sekejap, lelaki tua itu membuat keputusan. Terus melawan warrior yang 3 orang di sini, dia sangat mungkin untuk jatuh. Karena kekuatan warrior yang tidak jauh lebih lemah darinya, dan setelah menambahkan 2 pembunuh wanita, kekuatan warrior yang telah sepenuhnya melampaui dirinya. Terus berjuang, hasil terbaik tidak bisa menarik 1 orang di belakang. Tentu saja dia tidak ingin mati sekarang. Setelah memikirkannya, lelaki tua itu membalikkan tangan kirinya, kemudian menamparkan telapak tangannya di depannya. Ketika telapak tangan itu keluar, jejak energi telapak tangan muncul dan dibanting dengan pedang warrior yang. Namun, jejak telapak tangan ini tidak mampu menghentikan warrior yang, langsung dihancurkan oleh warrior yang dengan pedang ringan dan lelaki tua itu mengambil kesempatan ini untuk gemetar dan menembak ke arah langit. Mau kabur. Sudut mulut warrior yang ganas, pikirannya bergerak sedikit, dan di langit, seorang pria berjubah hitam turun dari langit menabrak langsung ke arah lelaki tua itu. Laki-laki berjubah hitam ini secara alami adalah puppet miliknya. Dia tidak akan membiarkan puppet ini beraksi sebelumnya, hanya untuk mencegah lelaki tua itu kabur. Di langit, melihat puppet yang diputar turun, mata sesepuh sedikit menyipit dan kekejaman melintas di matanya. Saat berikutnya, tangan kirinya membanting ke langit dengan telapak tangan. Boom! Puppet langsung terguncang hampir 100 kaki, tetapi pada saat ini, warrior yang sudah mendekat wajah sesepuh. Pedang darah menusuk alis sesepuh. Pada saat yang sama, 2 belati muncul di bagian belakang leher dan tenggorokan sesepuh masing-masing. Selain itu, jiwa pedang warrior yang dan momentum Kenzi kian ditekan masing-masing pada lelaki tua itu.
Macan tutul ungu juga tidak menganggur. Ruang di atas yang lebih tua tiba-tiba tumpang tindih, kemudian menekan Penatua. 4 kekuatan menekan lelaki tua itu, dan tubuh lelaki tua itu langsung membungkuk. Juga ada suara retak di sekujur tubuhnya. Pembunuhan mutlak. Pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba keluar dari angkasa, dan tangan besar itu meraihnya dengan ringan. Penatua langsung diangkat. Wajah warrior yang langsung muram. Dia mendongak. Di langit, seorang wanita muncul. Pada saat ini, mata wanita itu juga tertuju padanya, kemudian mengeluarkan sebuah token, Pegunungan Qingtian, keluarga Ni. Pergi. Saat suara warrior yang jatuh, energi pedang naik ke langit dan menebas wanita itu. Bersambung.